Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum ada kasus di Jogja, sesungguhnya perang terhadap preman sudah dimulai oleh Polda Metro Jaya. Tadi Kapolda Metro sempat menelpon saya dan mengatakan sudah 3.000 preman yang ditangkap selama jabatan beliau. Sebagian diantaranya akan diteruskan ke pengadilan dan yang ternyata tidak melakukan pidana ketika tertangkap atau tidak bisa dapat bukti-buktinya itu dilepaskan dan dibina. Dan di antara tokoh yang melakukan perang terhadap preman tersebut di sini ada dari Polda Jaya Kombes Polisi Tony Armanto. Beliau di Direktur Reskrim Umum Polda Metro Jaya. Pak Tony, sebenarnya banyak sekali yang dilakukan oleh Kapolda dan Pak Tony sendiri bersama anak buahnya, khususnya respon. Karena berapa banyak yang saya dengar yang ketembak, perampok taksi, perampok Indomaret, perampok macam-macam. Dan kemudian juga ada pembersihan preman besar-besaran. Apa sebetulnya planning dari Polda Metro? Terima kasih Pak Karni. Jadi kegiatan pemberantasan preman ini sebetulnya merupakan operasi rutin yang sudah kita lakukan sejak lama, Pak. Adapun mungkin kalau memang ada eskalasi informasi-informasi yang datang dari masyarakat ini juga bisa kita lakukan dengan operasi rutin yang ditingkatkan untuk itu. Dan memang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda sudah ribuan orang yang kita tangkap dan kita proses ke pengadilan. Dan bahkan hari ini ada dari organisasi masyarakat tertentu yang kita tangkap dari kemarin dan 144 orang hari ini kita pastikan untuk ditahan dalam proses premanisme juga, dalam mengganggu proses eksekusi sebuah lahan di daerah Jakarta Barat. Jadi kalau melihat bahwa tindakan premanisme yang mungkin beberapa waktu ini yang kemudian dianggap menjadi satu masalah di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sebetulnya kami dengan jajaran dari seluruh Polres sampai dengan tingkat Polsek sudah menyikapi ini untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah isu premanisme. Ya, kemarin itu ada 158 apa yang ditangkap di Jakarta Barat. Hari ini 144 lagi. Dan ada dua tokoh juga yang ditangkap, yaitu John K. dan Hercules. Kebetulan juga ada pengacaranya di sini. Ini ikon sebenarnya dua nama ini. Sebetulnya Pak Tony itu bagaimana sih gambaran preman di Republik atau di Jakarta ini, khususnya di Polda Metro Jaya? Ya, kami melihat bahwa masalah premanisme ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang tentu bisa disikapi dengan langkah-langkah sikap tegas Polri sendiri untuk bisa menjawab, memberikan rasa aman masyarakat sendiri. Jadi kalau memang dilihat dari perbuatan premanisme yang banyak dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, beberapa waktu sebelumnya ini tentunya menyangkut beberapa masalah seperti adanya penguasaan lahan, kemudian debt collector, kemudian pemerasan, pengancaman, dan lain sebagainya. Yang memang ini kemudian disikapi oleh seluruh jajaran untuk bisa kita berantas masalah tindakan premanisme ini. Begitu Pak. Apakah penangkapan terhadap John K. ataupun Hercules tersebut karena memang melakukan kesalahan atau untuk mengesankan bahwa Polda lagi memberantas preman? Iya. Apa mereka itu memang dalam melakukan kejahatan penangkapan itu dilakukan atau untuk membuktikan bahwa Polda melakukan? Kita menjunjung supremasi hukum, Pak. Jadi terkait dengan proses kedua yang tadi disebutkan Pak Kani, ya,
siapapun juga yang melakukan pelanggaran termasuk tadi John K. dan Hercules. Dengan fakta-fakta hukum yang kita dapat, ini bukan berarti kita ingin memasukkan karena tadi Pak Karni menyebutkan ini sebagai ikon. Tidak. Kami membatasi bahwa perbuatan-perbuatan siapapun Pak ya, artinya yang juga melanggar hukum dan kita kategorikan untuk bisa kita proses dalam proses penegakan hukum, ini yang merupakan jawaban dari kita untuk itu. Pak Tony itu kan sebetulnya udah lama bertugas di Jakarta, dulu juga di lapangan. Bagaimana perkembangan dari Pak Tony masih di lapangan dengan sekarang sebagai direktur, balik lagi ke Jakarta jadi direktur? Apakah meningkat atau malah justru berkurang? Karena ada sinyalemen bahwa setelah reformasi justru premanisme itu semakin meriah di Republik ini. Jadi tidak hanya di Jakarta, tapi di Republik ini. Karena preman itu udah merambah kemana-mana. Dan ini juga ada hubungannya dengan hukum yang dianggap tidak tegak. Jadi kalau orang mau menagih hutangnya atau piutangnya kepada orang lain, dia tidak bisa lagi memberikan kepercayaan ke pengadilan yang bertahun-tahun melakukan bisa dieksekusi. Akhirnya yang paling gampang itu ya pakai preman. Dan sebaliknya yang ditagih juga akan pakai preman untuk menghadapi yang nagih. Begitu juga dalam berbagai kasus perdata terjadi demikian. Bahkan orang yang punya perusahaan kredit card juga pakai preman juga untuk menagih atau leasing yang saya bilang tadi. Perkembangannya memang lebih parah dibandingkan zaman dulu. Iya, mungkin yang pernah kami ketahui bahwa teori hukum di mana ada perkembangan masyarakat ini juga tentu diikuti dengan perkembangan kejahatan juga. Jadi kalau melihat pengalaman kami dibanding dengan beberapa tahun yang silam, kami melihat bahwa masalah-masalah premanisme ini juga memang bisa kita kategorikan meningkat dalam setiap waktu tadi. Tentunya juga seiring dengan jawaban kami dalam melakukan proses penegakan hukum dan juga semakin banyak. Ini menjadi satu parameter bahwa memang indikasi kejahatan premanisme ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan pertumbuhan masyarakat itu sendiri Pak Kani. Jadi kalau pengalaman kami tadi, kami melihat bahwa jawaban ketegasan penegakan hukum inilah yang bisa akan memberangus para kegiatan premanisme ini sendiri. Itu yang kami dapat sampaikan. Baik, mungkin Pak Rikwanto sebagai Kabid Humas Polda bisa menambahkan dari penjelasan dari Pak Tony yang di lapangan. Ya, terima kasih Pak Karni. Untuk preman atau premanisme bisa kita kategorikan dua ya. Preman itu cenderung terlihat secara fisik dan masyarakat yang lihat itu cenderung yang ada di jalan sehari-hari yang tampangnya menyeramkan, bahkan belum melakukan apa-apa sudah kesannya mengintimidasi. Kemudian premanisme ini gaya-gayanya, termasuk diantara kita kadang-kadang suka muncul gaya-gaya preman ini. Nah yang jadi pemahaman masyarakat, preman-preman yang dimaksud adalah preman yang nyata di lapangan, yang nyata-nyata ada di antara dia seperti di lampu merah, di parkir-parkir, kemudian di pasar-pasar, di terminal-terminal. Nah ini sudah kita lakukan penjaringan, kemudian kita proses yang memang terkena pasal-pasal pidana, yang tidak kita identifikasi, kita amankan, kemudian kita bina. Kemudian yang tidak ya kita kembalikan ke masyarakat. Cuma masalahnya, begitu dikembalikan ke masyarakat, mereka karena tidak punya tempat, tidak ada yang membina, tidak ada yang menampung, kembali lagi ke tempat semula. Nah di sini ironisnya, ada sebagian masyarakat mengatakan, loh kok kembali lagi kan sudah ditangkap polisi. Apa polisinya kong kali kong sama premannya? Ini dilema juga buat kita. Semakin banyak kita menangkap preman, semakin banyak juga kita melepaskan mereka. Karena tidak mungkin setiap yang kita tangkap itu bisa kita proses hukum. Pada waktu kita jaring, kita amankan, bisa dikatakan preman. Namun begitu mereka terkena sanksi pasal pidana, mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan. Ini yang membedakannya. Baik, ada 3.000 ini. Ini operasi besar, 3.000 yang ditangkap.
Ini planning dari Polda sendiri kemana ini? Mau bagaimana? Ya memang Pak Karni, kita memang memberantas preman ini tidak bisa sendiri ya. Di Jakarta potensi untuk preman berkembang dan ada terus ini selalu muncul setiap hari. Karena satu sisi urbanisasi, satu sisi juga anak-anak ini makin besar, SD, SMP, SMA. Begitu dia harusnya mandiri, tidak bisa mandiri, tidak bisa eksis karena keterampilan dan karena pendidikan. Akhirnya mencari celah-celah sebelum dia dapat pekerjaan tetap. Celah-celahnya itu ya seperti parkir, di pasar, dan lain-lain. Inilah embrio preman salah satunya. Apalagi di lingkungan kita banyak yang permisif terhadap hal-hal yang menjurus ke arah premanisme. Adanya kemasa bodohan kita, ya seperti RT RW sudah tidak lagi tokoh-tokoh masyarakat ingin menjadi RT RW, cukup orang sekitar saja yang sehari-hari tempat. Ya sehingga keputusan-keputusan strategis di lingkungan kita juga tidak bisa diambil. Akibatnya tempat tinggal kita muncul hal-hal yang memang menjadi embrio premanisme. Dan pemberantasan premanisme di Jakarta akan kita lakukan terus. Ya, walaupun sampai sekarang sudah ada 3.347 yang dijaring, kemudian 526 yang ditahan, dan yang lainnya sisanya dibina. Bahasa dibina juga ini menjadi pertanyaan juga oleh media. Apakah dibina ini artinya diberikan pekerjaan atau dititipkan di dinas sosial? Tidak ya, kita tidak punya sarana untuk itu. Makanya kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana menampung mereka-mereka ini agar bisa mendapatkan tempat yang layak. Artinya dapat pendidikan dan dapat pekerjaan untuk tidak jadi kembali kepada kegiatan sehari-hari menjadi preman itu. Ada yang menarik dari pernyataan Presiden tentang preman ini. Dia ingin wilayah Indonesia ini ya seperti negara yang lain juga. Artinya orang aman hidup di wilayah ini. Kalau kita jalan di Tokyo misalnya, jalan di Sydney, mau jam 3 pagi kita jalan kaki, kita ya aman lah. Jarang sekali terjadi ada orang dirampok, apa. Di Singapura pun yang dekat juga begitu. Ini negeri kita, jalan malam di Salemba aja kita nggak berani. Bahkan di depan Polda pun kita nggak berani jalan. Ini ada target nggak kapan kita bisa seperti itu? Minimal untuk Jakarta. Nanti kayak Pak Boy Rafli saya mau tanya di Indonesia gimana? Ya, memang ada tahapannya, security, surety, safety, sampai peace, damai di bumi, damai di langit, apapun istilahnya. Artinya, apabila seseorang tidur sebuah taman Suropati umpamanya, dia tertidur dengan apa yang dia bawa atas tasnya, kemudian dia bangun kembali tanpa terjadi apa-apa, mungkin itu yang kita katakan peace ya, tidak terjadi apa-apa. Nah di Jakarta kondisi tersebut sulit ya. Kita sadari bersama karena memang bagaimana hiruk pikuknya Jakarta, hedonismenya Jakarta, bagaimana orang dikejar dengan waktu, dikejar dengan mencari penghidupan, yang setiap kesempatan, tiap momen itu harus bisa dimanfaatkan. Termasuk juga mereka-mereka yang tidak punya tempat yang layak dalam rangka mencari nafkah. Itu juga termasuk momen orang tidur itu. Kalau nganggur, tertidur ya diambil tasnya apa boleh buat. Nah, ini kondisi ini memang masih ada. Ini kita berjuang untuk ke arah itu supaya bagaimana menciptakan kawasan Jakarta menjadi lebih aman sampai kepada peace ya. Cuma tahapannya memang harus ada contoh-contoh tempat dulu yang secara komprehensif dibina bersama, baru kemudian pindah ke tempat-tempat yang lain. Pak, Tokyo itu mungkin 10 kali lebih sibuk dibanding negeri kita ya. Itu barang tinggal pun kita balik lagi, mau Tustal tinggal masih ada. Artinya kejahatan itu betul-betul minim sekali. Di kita, di Sandang pun mungkin direbut orang kan. Itu yang terjadi di negeri kita. Apakah ini bukan juga karena polisi selama ini tidak konsisten? Ada musim-musimnya, jadi lagi ada musim memberantas preman, diberantas. Nanti lagi musimnya santai banget. Sampai itu preman itu tumbuh. Makasih Pak Kandi. Mungkin variabelnya terlalu banyak ya untuk bisa terjadi hal demikian. Yang jelas sistem.
Contoh sistem di perumahan yang sudah maju seperti ya di Cikarang atau Lipo, Karawaci, bukan promosi nih ya. Nah, sistem itu dibangun lengkap, ya sarananya, security-nya, siapa yang mengatur taman dan lain-lain. Nah, sehingga tidak membuka peluang untuk unsur lain masuk mengisi sistem yang kosong. Nah, seperti kita contohkan di Gelora Bung Karno. Di situ sering ada konser, ada pertandingan sepak bola. Parkirnya dari depan, ambil karcis keluar bayar. Atau masuk bayar. Tapi di dalam tidak ada diurusi, sistemnya tidak ada. Karena sistem tidak ada, diisi oleh unsur-unsur lain. Nah, disitulah akar muasalnya premanisme. Kalau itu mau selesai, ya kasih seragam aja mereka, dijadikan karyawan, supaya bisa pengawasannya lebih mudah. Ya, dalam kompleks-kompleks yang dibilang tadi lebih mengandalkan justru bukan dari kepolisian, tapi dari satpam, dari security sendiri. Ada juga yang dijaga preman juga, ternyata perumahannya, supaya nggak kena preman yang lain. Jadi artinya preman dihidupkan lagi oleh publik sendiri. Karena tidak berfungsi, polisinya yang nggak berfungsi kan. Ini juga fakta-fakta di publik yang terjadi seperti tadi. Karena eksekusi tidak mungkin dilakukan, pengacara sendiri bayar preman untuk bisa membela kliennya. Ini kan faktanya. Maksud saya begini, jadi masyarakat juga tidak selalu harus mengharapkan polisi terus. Masyarakat juga harus membangun sistem sosial, norma-norma, nilai-nilai yang memang bisa melingkupi di lingkungan tersebut, tercipta rasa damai, aman, sentosa. Nah, polisi tinggal bagaimana membina sistem itu supaya tetap berjalan dengan damai juga. Jadi bukan berarti damai itu karena ada polisi di mana-mana atau polisi selalu patroli di mana-mana, walaupun itu memang tugasnya. Tapi alangkah baiknya masyarakat itu membangun sistem sosialnya sendiri sehingga polisi tinggal mengawasi dan membinanya. Baik, sebelum saya tutup segmen ini, saya mau tanya Pak Tony. Kebetulan pengacaranya ada. Bukti apa terhadap Hercules sehingga dia ditangkap yang polisi dapatkan? Karena begini, banyak juga yang mengatakan bahwa beliau itu justru dermawan, punya usaha yang legal, yang sah, dan banyak memberi sumbangan kemana-mana. Ya, kami tentunya bekerja dengan fakta hukum Pak Karni. Ya. Jadi apa yang kami dapatkan di lapangan, itu berupa nanti keterangan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada. Ini menjadi fakta hukum yang bisa kami angkat dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan untuk itu. Jadi kembali bahwa fakta yang ada, yang kami peroleh, bahwa perbuatan saudara Hercules dan kawan-kawannya ini, yang pertama adalah berdasarkan fakta yang kami dapatkan. Pertama, memprovokasi anggotanya untuk melawan petugas yang sedang berada di sana. Ini fakta yang kita temukan dan memang dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi untuk itu. Kemudian fakta kedua, ini juga ada unsur kekerasan 170 ya, terhadap anggota yang saat itu sedang bertugas di sana dalam pengawasan areal tertentu di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah masalah penguasaan senjata api, di mana yang kami temukan senjata api ini berada di rumahnya saudara Hercules untuk itu. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang juga akan segera menjerat yang bersangkutan. Ini terkait dengan kasus pemerasan yang saat ini sedang dalam proses penyidikan di Polres Jakarta Barat. Dan ini sudah kami dapatkan korban-korban yang memang sudah menyebutkan perbuatan yang bersangkutan. Dan sudah menjadi fakta hukum kembali untuk dilakukan proses penyidikan untuk itu. Itu saja Pak Kani. Baik Pak. Mungkin untuk Pak Rikwanto sebagai humas, sarana dan petugas tadi kadang-kadang juga kita sayangkan polisi yang patroli ke perumahan ternyata kurang banyak dibanding mobil patroli yang dipakai untuk mengawal pengusaha-pengusaha, para anggota DPR dan orang-orang kaya lainnya. Kita istirahat sejenak pemirsa.